Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembahasan kita, yaitu membuat laporan keuangan untuk UKM dan UMKM. Di video sebelumnya kita sudah sampai step pembuatan buku besar. Nah, untuk step selanjutnya adalah kita membuat neraca percobaan atau trial balance. Kebanyakan orang tidak membuat neraca percobaan, jadi dari buku besar langsung ke neraca. Sebetulnya apa sih bedanya neraca percobaan dengan neraca? Sebetulnya kalau dilihat dari segi bentuknya sih sama ya, tapi kalau di neraca percobaan itu akan kelihatan saldo awal, mutasi dan saldo akhirnya, dan saldo akhirnya ini akan berlanjut dan berhubungan terus ke trial balance berikutnya. Sedangkan di neraca itu hanya saldo akhirnya saja yang ditampilkan. Nah, bagaimana sih bentuk dan cara membuat trial balance? Mari kita ikuti step berikutnya. Nah, di sini sudah ada bentuk dari trial balance atau neraca percobaan. Di sini ada aset ya, aset itu ada terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Di bawahnya ada kewajiban modal. Nah, di sini di sini laba ruginya ada pendapatan HPP terus sampai muncul laba ruginya. Jadi di sini neraca dan laba rugi sudah kita masukkan semua ke neraca percobaan. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu gampang sekali, kita hanya tinggal melingkan saja angka ke buku besar yang telah kita buat. Contoh, kas saldo awal kita linkkan saja ke saldo awal di buku besar. Saldo awal di sini 0. Mutasi debitnya sama, kita linkkan juga ke kas. Di sini debit ya, ini sudah kita jumlahkan semuanya, ini debit, ini kita jumlahkan semuanya kredit. Ini kita linkkan untuk yang debit, dan yang untuk kredit juga kita linkkan. Di sini kita bikin formula saldo awal tambah debit dikurangi kredit. Untuk bank sama, kita linkkan saldo awal ke saldo awal di ledger, debit kredit. Nah, piutang dagang saldo awal kita linkkan ke saldo awal ledger, debitnya juga kita linkkan ke debit ledger, kreditnya sama. Persediaan saldo awal persediaan, debit kreditnya. Nah, aset lancarnya sudah selesai, ini tinggal kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini semuanya sama ya, semua akun-akun yang telah kita buat di ledger itu kita masukkan ke neraca percobaan. Ini adalah contoh yang telah saya buat, yang sudah saya isi keseluruhan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk rumus di kewajiban dan modal itu kebalikan dari yang di aset. Kalau yang di aset itu adalah saldo akhir, itu rumusnya saldo awal ditambah debit dikurangi kredit. Sedangkan kewajiban dan modal itu saldo awal ditambah kredit dikurangi debit. Nah, kalau kita sudah selesai memasuk semua angka-angkanya, kita cek atau kita uji apakah angka ini sudah benar. Caranya yang saldo kewajiban dan modal dikurang yang jumlah aset. Nah, itu harus 0 atau jangan ada selisih. Jika ada selisih maka perhitungan kita adalah salah. Di sini akun-akun di laba rugi pun sama, kita masukkan, caranya sama ya, kita masukkan semuanya. Nah, di sini jika telah ada laba rugi, udah muncul laba ruginya, di sini kebetulan kita rugi 70.000. Ini jangan lupa laba rugi di sini kita naikkan ke atas, kita masukkan ke dalam akun modal. Di sini kita masuk laba tahun berjalan sebesar 70.000. Mutasinya itu adalah kita jumlahkan semua mutasi di laba rugi
kita dapatnya segini, kreditnya segini, nah itu kita pindahkan dan itu angkanya harus sama 70.000. Jadi kita masukkan laba ruginya di sini 70.000 karena kalau kita tidak masukkan nanti tidak akan balance ya. Caranya jadi tinggal kita linkkan ke saldo di ledger yang telah kita buat. Nah, dari neraca percobaan ini baru kita membuat ke neraca. Bagaimana caranya? Nah, tunggu video saya selanjutnya. Saya mohon diri, saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kesilapan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.